Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 IKMB 2023 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Alan Myers Commitment Theory dalam mata kuliah MSDM dan Produktivitas di bidang kesehatan. Next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Next slide. Alan Myers Commitment Theory. Komitmen organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kinerja, loyalitas, dan retensi anggota. Terdapat 3 model dimensi dalam Alan Myers ini sendiri yang membagi ke dalam 3 komponen utama. Ketiga dimensi ini akan mampu meningkatkan keterikatan anggota, mengurangi turnover, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Dengan memahami tingkat komitmen anggota ini, maka kita bisa memprediksi atau menjelaskan perilakunya di lingkungan kerja. Next slide. Selanjutnya adalah definisi Allen Myers Commitment Theory. Teori komitmen organisasi yang dikembangkan oleh Allen dan Myers 1990 ini menjelaskan tentang komitmen organisasi merupakan sejauh mana seorang karyawan mengalami rasa kesatuan dengan organisasinya dan memiliki kemauan untuk bersama dengan organisasinya. Ikatan ini yang akan mencerminkan sejauh mana anggota merasa terhubung, terikat, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dari organisasinya tersebut. Dengan ketiga dimensi yang sudah dikenalkan tersebut, dapat memberikan pemahaman mendalam tentang motivasi dan perilaku karyawan dalam organisasi. Next slide. Berikutnya ada 3 component model of commitment. Terdapat 3. Yang pertama adalah affective commitment atau komitmen afektif yang didefinisikan sebagai emosi attachment atau ikatan emosional yang positif pada organisasi. Anggota ini memiliki komitmen pada organisasinya karena keinginan mereka sendiri, bukan karena keterpaksaan. Yang kedua adalah continuance commitment, yaitu komitmen berkelanjutan, yang mana individual pada organisasi karena mereka merasa akan kehilangan biaya yang tinggi jika meninggalkan organisasinya. Sehingga anggota ini memiliki komitmen pada organisasinya karena mereka membutuhkannya, sehingga mereka harus tetap tinggal di organisasi tersebut. Yang ketiga adalah normatif komitmen atau komitmen normatif, di mana komitmen individu terhadap organisasi karena adanya dorongan moral atau rasa tanggung jawab, sehingga mereka merasa suatu kewajiban. Yang di mana komitmen ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya norma sosial, budaya kerja, ataupun pelatihan dalam organisasi. Next slide. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi 3 komitmen yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu affective komitmen yang dipengaruhi oleh karakteristik organisasi meliputi nilai, budaya, dan dukungan organisasi. Yang kedua itu karakteristik individu seperti kepribadian. Yang ketiga karakteristik struktural meliputi struktur organisasi, kejelasan peran dan partisipasi, serta pengalaman kerja yang meliputi hubungan dengan rekan kerja dan manajemen. Yang kedua yaitu continuance commitment meliputi investasi yang dilakukan karyawan dalam organisasi seperti tenaga, waktu, dan pelatihan. Yang kedua itu persepsi kerugian jika meninggalkan organisasi. Yang ketiga ketersediaan alternatif pekerjaan lain yang terbatas. Yang terakhir rasa kewajiban moral atau tanggung jawab untuk bertahan, serta penanaman nilai norma organisasi melalui sosialisasi dan pembentukan budaya organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai implikasi atau dampak dan juga pengaruh mengenai teori Alan Myers ini dalam manajemen SDM. Yang pertama adalah peningkatan retensi atau retensi karyawan ini bisa disebut upaya sebuah perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang bervalue tinggi. Yang dimana di teori ini itu menjelaskan bahwa karyawan itu akan bertahan jika penerapan pada sebuah perusahaan itu menerapkan 3 komponen utama yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, yaitu yang pertama afektif, yang mana afektif itu merasa nyaman, membuat karyawan merasa nyaman dan juga terhubung secara ikatan emosional. Yang kedua ada continue, itu takut kehilangan manfaat jika karyawan tersebut keluar. Yang ketiga adalah normatif, memiliki tanggung jawab moral untuk tetap bekerja. Terus yang kedua adalah strategi untuk memperkuat komitmen tersebut adalah yang pertama afektif, yaitu dengan cara membangun budaya kerja positif dan juga berikan penghargaan kepada karyawan yang sudah mencapai goals-nya. Yang kedua ada continue. Continue itu menyediakan benefit yang stabil dan juga peluang karir jangka panjang untuk karyawan. Dan juga yang terakhir ada normatif, yaitu menanamkan nilai etika, loyalitas, dan juga saling dukung kepada karyawan. Next.
Berikut adalah kelebihan dari Allmeyer's Commitment Theory. Yang pertama itu model multidimensi yang menyeluruh, di mana teori ini memiliki 3 dimensi, yaitu afektif, kontinu, dan normatif. Yang kedua, memiliki hubungan berbeda dengan perilaku kerja yang meliputi kinerja, kehadiran, dan perilaku organisasi. Yang ketiga, teori ini memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang kuat, karena teori ini dapat digunakan dalam penelitian dan praktik manajemen SDM. Yang keempat, teori ini juga memiliki relevansi yang luas di berbagai konteks organisasi, dan yang terakhir, teori ini sebagai dasar untuk strategi retensi karyawan. Setelah membahas kelebihan, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kekurangan dari teori Allen-Myers ini sendiri. Yaitu yang pertama adalah kesulitan pengukuran. Pengukuran ini bisa dapat diartikan yaitu ketika kita mengukur tingkat komitmen seorang terhadap organisasi. Nah, itu tuh ketika melakukan pengukuran itu pasti setiap orang terdapat perbedaan. Yang dimana untuk pertama ini saya sebutkan komitmen afektif dan juga normatif itu bersifat subjektif. Lalu yang kedua, penilaian bisa berbeda-beda yang sudah saya sebutkan tadi antara anggota individu karena bergantung dengan persepsi pribadi. Untuk contohnya sendiri, rasa kewajiban moral atau komitmen normatif itu bisa dinilai berbeda oleh setiap karyawan dan juga menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Lalu yang kedua ada keterbatasan budaya, yang dimana teori ini itu tidak selalu relevan dengan oleh seluruh organisasi yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua ada nilai-nilai budaya itu memengaruhi bentuk dan juga kekuatan komitmen karyawan. Lalu untuk contohnya sendiri adalah di beberapa budaya di negara bagian setempat, itu komitmen normatif itu bisa lebih kuat atau lemah. Sehingga teori ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya lokal sesuai dengan tempat masing-masing. Next. Selanjutnya yakni terkait implementasi dari Allens-Meyer Commitment Theory terkait komitmen efektif sendiri, yaitu dapat melalui program pengembangan budaya dan keterlibatan karyawan. Jadi perusahaan maupun organisasi dapat secara rutin melakukan survei untuk mengukur sejauh mana karyawan merasa terhubung dan puas dengan lingkungan kerja, hubungan antar rekan dan kepemimpinan. Hasil survei ini kemudian dapat ditindaklanjuti dengan diskusi tim maupun rencana aksi nyata, misalnya perbaikan komunikasi internal, pelatihan kepemimpinan bagi manajer, atau program apresiasi karyawan. Jadi melalui program ini, karyawan merasa didengarkan, dihargai, dan nyaman secara emosional, sehingga mereka ingin terus menjadi bagian dari organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, implementasi terkait komitmen kontinuasi, yaitu dapat melalui sistem kompensasi dan benefit yang kompetitif dan berjenjang. Jadi perusahaan maupun organisasi dapat memastikan bahwa paket gaji, tunjangan kesehatan, dana pensiun, dan bonus yang ditawarkan dapat selalu setara atau bahkan lebih baik dari standar industri. Selain itu, dibuat jenjang benefit, misalnya tambahan cuti, asuransi lebih baik, berdasarkan masa kerja. Program ini meningkatkan biaya finansial bagi karyawan jika mereka memutuskan untuk berhenti, karena sulit menemukan paket kompensasi sebaik itu di tempat lain, sehingga mereka merasa perlu untuk bertahan. Nah, yang terakhir ini terkait komitmen normatif, dapat melalui program investasi pengembangan karir yang disponsori penuh oleh perusahaan. Jadi perusahaan memilih karyawan yang berpotensi untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan lanjutan yang mahal dan relevan dengan karir. Dengan biaya yang ditanggung penuh oleh perusahaan, misalnya biaya sertifikasi profesional tingkat tinggi atau program pelatihan kepemimpinan yang eksklusif. Jadi investasi signifikan ini menumbuhkan rasa hutang budi maupun kewajiban pada karyawan untuk membalas kebaikan dari perusahaan melalui loyalitas dan kontribusi yang jangka panjang. Berikut ini referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.